uji. Coba saya berandai-andai Bu, jenengan dua anak lahir ceprot langsung solih maupun solihah. Dari mana kalian dapatkan pahala kesabaran? Dua anak kos cilik sampai gede solih terus orang langsung ini babar belas. Iya, Allah menciptakan pahala kesabaran di sini loh. Maka kuncinya apapun badainya, komitmen suami istri itu satu tali, satu ikat. Ojo rono dewe. Maka gampang diuji ekonomi cerai, diuji masa ini cerai seperti gampang, dia nggak akan tanggung jawab, lari dari kenyataan. Karena apa? Badai rumah tangga itu luar biasa sekali, iya kan? Oke, terus hati-hati, ini kondisi yang terjadi pada anak-anak sekarang. Ketika persiapan rumah tangga kita, maka belajar parenting itu tadi kata Buya Yayasan salah satu hal untuk belajar untuk kita semuanya. Maka kalau ada parenting jangan lihat siapa yang berbicara, lihatlah apa yang dia bicarakan. Rata-rata pembicara parenting itu sedikit banyak yang memahami bagaimana ilmu tentang tumbuh kembang anak dan sebagainya seperti itu. Allahumma amin. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua tadi, yang pertama ya, yang kedua. Saya agak sedikit banyak nggak apa-apa ya Bu. Oke. Jangan nggak disitu dulu nggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Soalnya maaf kalau saya itu disuruh duduk terus diajak ngomong kecuali podcast saya mau. Ini kalau ada audien kasihan dan belakang jadi nggak fokus. Jadi salah satu syarat public speaking itu tidak bisa terjadi. Okay. Jadi yang kedua sekarang kondisi kejiwaan ibunya ada kaitannya dengan anak. Tadi dikatakan Umi Madrasatul Ula. Yes, itu benar. Saya riset sendiri Umi Madrasatul Ula itu. Contohnya begini, chemistry, ikatan batin ibu dan anak secara medis. Tak jawab ya. Ibu pernah nggak di saat menyusui anak tiba-tiba punya masalah, stres, banyak pikiran, akhirnya anak rewel, nangis, pernah? Digagas padahal anak baru saja lahir. Tapi kenapa kok semacam ini? Ini penjelasannya ribet. Nah gini, saya jelaskan. Manusia itu dianugerahi sepasang hormon oleh Allah. Jenis namanya banyak. Ada hormon baik dan hormon jahat. Kalau hormon baik namanya endorfin, anaknya namanya dopamin dan sebagainya. Endorfin itu apa? Bahagia. Contoh apa? Senyum atau tertawa. Buktinya mana? 23 tahun jadi psikolog, saya belum pernah menemukan ada orang gila kena penyakit stroke. Kalau ada kasihkan ke saya. Ada nggak orang gila kena penyakit stroke? Itu dopamin kok isinya. Iya. Dia nggak pernah takut akan hari besok makan apa, karena pikirannya isinya dopamin, senyum tertawa. Jadi kalau terapi ODGJ di rumah sakit itu tak ajak main bola, bolanya kan ditendang, mereka berantem satu sama lain. Seperti itu. Jadi saya itu untuk dopamin dari mereka gitu. Senyum, tertawa. Contoh lagi apa? Dopamin bisa diwujud dari rasa sujud, syukur yang lama di hadapan Allah, semacam itu. Itu dopamin, tenang jiwanya. Lihat kajian itu dopamin. Jadi dopamin itu riset membuktikan bahwa usia kita akan semakin tambah panjang karena ada rasa syukur. Endorfin, paham ya? Oke. Sekarang hormon jahat, tak kasih contoh dua saja. Satu namanya kortisol, hormon stres. Jangan punya masalah, solusinya nggak ada, gawe status BA. Apa masalahnya selesai? Maka kalau punya masalah, saya kasih tip, jangan pernah bertanya why, tapi bertanyalah what. Mengapa saya punya masalah, nangis, ngomong kebantu masalah, ngomong enggak. Tapi kalau jangan bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan setelah ada masalah eksekusi nanti. Tidak ada kesempatan untuk nangis, tapi menjadi orang tegas, orang kuat menghadapi masalah. Beda pertanyaan, beda eksekusinya. Maka kalau punya masalah untuk melawan kortisol, jangan pernah bertanya why, tapi bertanyalah what, apa yang harus saya kerjakan. Paham? Oke. Hormon jahat yang kedua namanya apa? Sering didengar, namanya adrenalin. Apa bunda? Cemas, takut. Jenengan misalnya lagi duduk di ruang tamu bersama keluarga tercinta, tiba-tiba mendringnya teko, duka jantung, itu adrenalin. Cemas. Terus, nah apa yang terjadi? Ketika endorfin tidak ada, dikuasailah oleh kortisol sama adrenalin. Jadi senyawa kimia menghasilkan senyawa kimia namanya apa? Asam klorida. Lambung kita, lambung dengan saya itu ada asam kloridanya sebanyak 1700 cc, pemberian dari Allah. Karena apa? Karena mata kita tidak mikroskopis. Maka ketika kita mencuci tangan biarkan bakteri, maka asam klorida itu akan membunuhnya. Pada percobaan di laboratorium, bahkan asam klorida itu bisa merusak besi dan sebagainya. Ini aman cairan ini di lambung kita. Ketika stres, ternyata asam klorida kita ini semakin banyak diproduksi sehingga gak kuat, namanya gastritis, esophagus reflux.
dikasih kamera namanya endoskopi, lambung kita mengembang, naik ke paru-paru sesek, naik ke jantung sikrosepenia, apa itu anxiety, cemas, takut. Sekarang saya punya banyak pasien, nek mau meninggal ketakutan, bayangannya malaikat pencabut nyawa akan menghampiri dia, suara badan, hati-hati asam lambung sudah sampai ke situ. Yang parah sekarang, setelah pandemi banyak pasien saya anak-anak. Kenapa? Lawang anak-anak diekui neng kelas diajari kalau guru nyanyi, bermain, dolanan dan sebagainya. Lah kok neng rumah sekali HP dolanan game ini hormonnya bekerja. Ada pasien saya meninggal, putarkan mas, ini pasien saya meninggal. Bipolar disorder ini gara-gara wet cilik sekali HP meninggal ini dari desa Batu Kecamatan Madi. Nanti saya terangkan di bahaya gajah. Saya terangkan apa itu bipolar dan sebagainya. Stop dulu mas, nanti kita lanjutkan video di segmen akhir nanti. Jadi jangan buru-buru mundur. Nanti tak kasih tahu resikonya apa ketika anak di bawah 6 tahun dikasih HP. Ya, jadi jangan buru-buru mundur, nanti di segmen akhir saya akan bahas itu. Saya lanjutkan kembali bu ya. Nah, ternyata ini ada hubungan yang menyusui. Ibu yang menyusui itu kalau pikirannya kenceng dan sebagainya asam folik datok, sehingga ketika disusukan sama anak orang enak rasani, atau kalau keluar dari sidik karena stresnya seorang ibu. Paham bu? Jadi besok lagi kalau di masyarakat ada yang kayak gitu, jangan disarankan kon nunjuk uyuk-uyuk kurang ngaruh. Nah selain itu kodok, memang sarannya kan boleh atusan hewan pirang-pirang dan ayam-ayam pikiran. Jangan panas demam, di kompres lama memang kompres tumbuhan atusan hewan pirang-pirang mari, karena sugestif ya. Jadi bahagia. Jadi bahagia itu obat ternyata. Allahumma amin. Jadi tolong ya bu, ubah mindset kita untuk bahagia. Nih, saya ngebuat-buatin jenengan selama ini tak bongkar nih. Selama ini banyak orang mengatakan orang kaya itu karena kita memiliki seberapa hal yang harus kita miliki. Contoh, punya mobil sport, rumah mewah, jabatan tinggi. Tidak, itu tidak jaminan bahagia. Orang yang kaya itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ikhlas kita memberi. Meskipun ada orang di dunia, ning ana tamane keselipan jenengan dongake, cancut tali wontong wangi raya terus nek jawaban Allah insyaallah kita orang-orang kaya. Meskipun wong sugih ning ora peduli sama orang lain, termasuk tanggane catek keselipan ora gelem ngopo-ngopo, di hadapan Allah orang itu miskin. Paham tidak? Jadi ubah mindset jenengan akan bahagia. Jadi bahagia ini bukan karena kita punya apa, ning kita bisa melakukan apa. Kalau kita bisa melakukan apa, masya Allah, lomba-lomba suami istri tentang kebajikan dalam rumah tangga kita. Allahumma amin. Itu di luar kandungan, itu di dalam kandungan, di luar kandungan. Sekarang kita kasih di dalam kandungan ya. Saya pernah riset 27 ibu hamil, 4 napi namanya di penjara perempuan Surabaya, di Warung. Yang kedua di rumah sakit Sujarwati. Yang ketiga di panti rehabilitasi. Ada anak korban pemerkosaan, ibu hamil tapi korban KDRT. Saya ingin tahu dampaknya apa ketika anak tumbuh kembang nanti. Saya toke ngagem video, tak toke ngagem kamera itu sampai disertasi saya dulu. 27 buah. Saya berani bersumpah demi Allah, anak-anak mereka lahir normal meskipun ibunya stres. Tapi anehnya, saat mereka sudah lahir tumbuh kembang, nah ini mulai terjadi, namanya spektrum autis. Apa saja itu? Ternyata saya banyak melihat 27 anak ini mengalami apa saja? 1. Down syndrome, sindrom metabolik, sindrom parsial, idiot, berkebutuhan khusus, ADHD, speech delay, disleksia dan sebagainya. Disitulah saya berani menyimpulkan, rahim yang taat kepada Allah itu akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Paham tidak? Jadi kalau hamil, dekatkan diri kita kepada Allah, jaga ketenangan lahir batinnya seorang ibu. Nih ibu saat hamil punya banyak masalah, hati-hati dengan ini semuanya. Ini yang ngatur berdasarkan riset. Cari buku saya di Gramedia ada. Kebiasaan 7 habit yang terjadi pada anak ketika goncangnya psikis orang itu. Jadi Down syndrome itu bukan keturunan bu. Ya, anak disleksia itu bukan keturunan. Gambarannya kata mawon teng desa niku. Jenengan duwe pitik dikremi. Sing ngremi stres mesti ana ndoke sing kemlengeren nggih mboten. Wis ngono kuwi gampangan. Dan itu real daripada manusia. Allahumma amin. Oke ya, itu yang kedua. Hati-hati bu, ini madrasah turunan itu harus terjadi. Ya, ibu harus pintar-pintar. Oke. Yang ketiga, nanti yang keempat apa? Closing statement. Yang ketiga, harta yang syubhat, harta yang haram
yang dimakan bapak ibu ketika punya anak tumbuh kembang itu berpengaruh. Teori medis saya tidak diajarkan, tapi di pondok pesantren saya diajarkan. Diajarkan siapa? Allah sendiri. Loh, Pak Eri itu punya pondok pesantren, punya santri saya 800 sampai 900 sekarang. Saya mendirikan pondok pesantren ini karena cintanya Allah sama saya. Apa itu? Yaitu meninggalnya anak saya satu-satunya dan istri saya. Saya bikin pondok pesantren. Nah, mau vaksin awang toh? Kita aku motivasi orang tapi diri saya rapuh juga. Dulu saya tidak pernah bisa dakwah, takut saya dakwah. Ketemu sama orang nyalinya nggak ada. Tapi begitu ujian itu datang, luar biasa. Oke ya. Akhirnya saya mengamati, Bu. Itu sebuah kisah tentang hidup saya, bukan niat saya mensucikan di hadapan Allah ya. Jadi saya mengamati saat itu ada seorang anak yang memang dilaporkan oleh wali santri, wali kelas. Ustaz, tolong pilih, kami 3 orang ini keluar dari pondok atau santri baru itu yang jenengan keluarkan. Kenapa harus mengeluarkan santri baru itu? Soalnya semenjak dengan menerima santri baru ini kondisinya, dia melihat video rekamannya. Ketika sholat dia mukuli orang, misui orang, dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian setelah saya amati, saya screening. Hasil screeningnya menunjukkan metriknya negatif 14 XG, berarti penyimpangan perilaku. Hasil screening saya ulang lagi, saya temui anaknya, ternyata dia mengalami bipolar disorder. Apa itu bipolar? B itu 2 polar kepribadian. Jadi anak ini punya kepribadian ganda. Berasal dari mana? Dari HP. Jadi anak ini sebelum mondok ternyata HP terus setiap hari. Maka situ saraf tepinya kejepit terganggu, maka dia seperti perilaku DGJ. Jadi dalam keadaan tenang ya, itu kayak ada bisian, pukul harus, idoni harus. Itu namanya bipolar, 2 perilaku. Fisiknya normal, fisiknya seperti bayi-bayi atau anak tumbuh kembang lainnya. Jadi nggak seperti orang autis, tapi perilakunya sudah seperti orang autis. Nyun sewu ya, kalau di kelas ada yang satu seperti ini, itu virus itu. Ini orang segera ditangani apa? Iki bubarnya sekolah, Bu. Bu, pripun anak kelas setiap hari mau dulu kalian kelas dikamplangi didoni. Pasti anaknya dipindahkan sekolah yang lebih aman yang tidak ada semacam ini. Bipolar itu namanya. Kemarin saya riset, Bu. Saya waktu itu ngadakan di Maudi di Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Ngargoyoso di gedung Korwil itu di Maudi. Saya riset. Ternyata saya menemukan anak-anak mengalami penyimpangan perilaku di PAUD yang diasuh oleh PAUD itu sudah cukup banyak sekali. Kemarin angkanya 73%, sudah cukup tinggi. Saya screening itu hasilnya. Bahkan ada yang terapi sampai saat ini belum selesai sama saya. Ini masuk bulan terakhir. Nah, ini mengerikan sekali ya, bipolar. Nanti saya terangkan di segmen HP terakhir, oke? Nah, anak ini akhirnya minta dikeluarkan. Saya matur ke orang tuanya, Umi, Abi, ngapunten anaknya harus saya pulangkan karena anak ini mengalami bipolar. Bapaknya malah tertawa, pun mula bedak, Pak. Lah pripun kok dibedak? Mesti anak kula didalke. Lah napa soal temu mangke kados ngoten. Kanca-kancane mriki jo enten napa tersing dolanan kali anak kula mboten enten. Nah, akhirnya saya membantu mencabut akar masalahnya karena saya tidak berpikir HP awal mulanya, tak observasi. Maka hati-hati, Bu, kalau ketemu sama psikolog anak, itu rata-rata pertanyaannya kayak gini. 1 seputar histori kelahiran. Lainnya normal apa sesar? Kalau sesar pasti pengaruh pada emosi maupun tidak pede. Maka hati-hati yang punya anak lahirnya sesar, itu enggak sifat sementara, sifatnya agak lama. Yang kedua, lahirnya normal apa di vakum? Antara HPL-nya sama lahirnya duluan mana itu bawa pengaruh. Mengkoneksi gede, tumbuh kembang, nek pas panas suka mimisan apa enggak? Suka stek apa enggak? Itu terkait dengan simpul saraf tepi yang kejepit. Itu harus ada pengaruhnya tentang emosinya anak. Nah ternyata setelah saya interview, normal semuanya. Bapak ibu ini juga takut hidupnya sama Allah. Saya bingung, secara teori medis kok saya tidak menemukan. Qadarullah, jawabannya terjadi. Waktu saya pulang, kebetulan rumah beliau itu gak jauh dari pondok, saya hanya naik motor saat itu. Waktu mau nyetar motor, saya lihat ada gedung. Pak, itu kok gedung namanya pakai nama anak? Dia Pak Eri, anak saya kan cuma 1. Saya pengen bingung pengeling-eling Pak pakai nama anak saya. Itu usaha nopo nih Pak, simpan pinjam Pak. Monggo Pak Eri Pinara. Nggih, saya mampir. Bukan saya sembunyi-sembunyi nggih, kula nggih kok nek kompos. Nah, begitu saya lihat produk knowledge-nya, itu saya melihat iki nek nggonku kono Sleman karena saya asli kelahiran Sleman gitu ya. Iki disebut BCA. BCA itu apa? Bank Caruan Awan.
Kang Klecit, sing juga Klecit orang-orang itu. Ini bahasa saya. Akhirnya saya bawa brosur ini ke pondok, ketemu sama Mbah Yai. Mbah Yai itu ulama yang ngayomi di pondok kami, dan Mbah Yai ini orang yang terkenal. Mbah Yai nek mitra jenengan kados ngeten niki dosa apa tidak, riba apa tidak? Beliau baca, ini riba Ustaz. Punyanya siapa? Wali santri kita. Pasti yang jenengan datangi kemarin. Iya, tolong bilang sama orang tuanya, bilang pripun Mbah Yai, suruh menghentikan usahanya supaya anak ini normal kembali. Wah, kalau mboten wonten Mbah Yai materi rezeki liyan. Nek jenengan ora wani kata Mbah Yai, dosane wong maksiat niku jenengan gendong. Karena jangan membiarkan kemaksiatan terjadi tapi tidak maksiat. Masya Allah seperti itu mboten iso turu. Lah dosane dhewe kok gendong dosane wong liya itu. Karena membiarkan maksiat terjadi dan tidak ada jihad seperti itu kan. Akhirnya esuk-esuk kula telepon yang sepuh. Pak, ngapunten saya perlu matur pripun Pak ini. Sepertinya saya tetap mempertahankan anak di pondok. Cuman saya minta syaratnya. Syaratnya apa Pak ini? Tolong hentikan usaha jenengan. Wah, kalau bisa berdek. Loh, hubungan apa usaha kula kali anak kula? Pun ampun digorien kula tak sowan. Kula bingung sing ajeng nerangke. Ya karena saya bukan ahli fikih, bukan ahli hadis gitu kan. Mbah Yai kula prank, Mbah. Enggak kula ajak jalan-jalan. Teng pundi Ustaz? Teng mriki enten soto enggak. Enak Mbah, kula remen teng mriki. Oke. Akhirnya purun, satu mobil sama saya, kula hampirnya makan soto, terus habis itu kula jak mamer tengene tiyang niku wau. Mbah tulung jenengan dalili. Soalnya ngetoke Mbah Yai ini wangel Mbah ini sibuk banget. Nah, akhirnya didalili. Tapi karena mereka kecewa, tapi beliau nangis. Nggih Ustaz, saya butuh orang yang mumpuni untuk menasihati saya. Pun saya minta waktu 14 hari untuk menghentikan usaha saya. Singkat cerita mawon ya. Hari ke-6 saat itu saya ada di klub di Malang di Dago. Hari di mana saya di Malang. Pak, nanti kalau pulang mampir ya ke rumah saya, penting banget. Nggih. Saya mampir, ternyata kantor itu sudah diubah menjadi swalayan yang syar'i. Ada Jumat Barokah atau anak yatim kaum dakwah meskipun belum 100% jadi. Masya Allah Pak, secepat ini itu pulau lembur ya Pak dan sebagainya. Nah, ini pertaruhan saya. Anak di pondok perkembangannya kayak apa? Pertama, tak pakai kamera CCTV dari handphone saya untuk memantau anak ini. Sholatnya, ternyata jangankan sholat fardu, sholat sepertiga malam saja dia tuh bangunkan kocok-kocok nih. Ayo tangi sholat. Itu yang ada di video saya. Yang kedua, nek pas wayang adzan, mixnya masjid ini dicekelin, jadi muadzinnya itu nggak bisa adzan karena harus dia yang adzan. Iya, aneh nih. Yang ketiga, saya berani bersumpah, penghafal juz tercepat angkatannya dia justru anak yang mau saya keluarkan ini. Dan yang keempat yang paling hebat, tanpa saya obati, tanpa saya okupasi, tanpa saya terapi, ternyata bipolar itu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Aliran harta yang syubhat, aliran harta yang haram sudah diputus. Karena dasarnya tobatan nasuha. Ingat ya, orang tobat itu belum tentu nasuha. Orang zikir belum tentu dari hati. Orang mengucapkan kalimat tahmid kadang menenggelamkan. Maka kemarin ya waktu saya ngisi kajian, ada jamaah itu yang tiba-tiba berdiri tanya sama saya, "Stop Ustaz, seumur hidup saya tidak apa baru di stop jamaah ini." Waduh, saya salah ngomong ya Pak, dalil saya atau apa nih? Betul. Saya mau menyampaikan, dia minta mic. Betul kata Ustaz. Pripun Pak? Seminggu yang lalu, saya tuh ditampar sama anak saya di pipi kanan saya. Dan setelah saya ingat kalimat jenengan, ternyata saya pernah menampar bapak saya. Dan makanya anak saya menampar saya. Lalu beliau bertanya kepada saya, pripun Ustaz, cara memutus nasab yang semacam ini? Saya buka hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Allah? Perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu, niscaya kata Allah, aku akan perbaiki hubunganmu dengan anak-anakmu. Maka tolong sebenci apapun dengan sama orang tua termasuk mertua, jangan pernah diperdengarkan di depan anak. Meskipun kelihatannya baik saat itu, tapi anak-anak akan melakukan hal yang sama kepadanya dengan nanti. Tolong, elek apa yang wong tua dikepit, ojo mau cerita ini anak. Karena suatu saat ketika dia sudah jadi orang tua, raperan karo jenengan, dia bakal cerita itu dan turun kepada anak-anaknya. Paham tidak Bu? Jadi yang sama orang tua itu perdengarkan yang baik, jangan yang buruk-buruk diperdengarkan kepada anak. Allahumma, ini nasab. Nasab itu nyata loh. Secara medis contohnya, jenengan tidak punya keturunan kembar, tapi garwa jenengan punya keturunan kembar, maka anaknya kemungkinan kembar, itu nasab. Kemudian jenengan tidak punya keturunan diabetes mellitus,
Tapi garwa jenengan punya keturunan diabetes mellitus, maka anaknya kemungkinan ada keturunan gula diabetes mellitus. Hati-hati, peluangnya ada itu. Maka dasarnya apa? Kalau Profesor Hasan dan UGM mengatakan ini yang baik, yang buruk contohnya, karena dia peneliti. Ada seorang bapak dulu pernah masuk penjara, tidak taubatan nasuha, maka anaknya pun masuk penjara sama seperti bapaknya. Ini yang paling parah di ilmu parenting, teori ini. Bapak ibunya pernah cerai, tidak menyampaikan kebenaran perceraian kepada anak, maka anak melihat ibunya cerai kok nyaman, bapaknya cerai nyaman, maka dalam pernikahannya dia akan ada perceraian. Hati-hati. Sarankan yang terbaik untuk anak untuk tidak bercerai. Karena ketika melihat ibunya bapaknya cerai, peluang anak cerai gede banget. Itu nasab. Kalau orang tua kita sudah gak ada, pripun Pak? Orang tua kita sudah gak ada, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedekahlah atas nama bapakmu atau ibumu, putuskan nasabnya, sholat hajat 2 rakaat, tutup Al-Fatihah 3 kali. Itu amalannya ketika bapak ibu kita sudah meninggal, supaya nasabnya putus sampai di kita, tidak anak-anak kita. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah lakukan, putuskan nasabnya. Nanti kalau tidak jelas masuk segmen tanya insyaallah. Allahumma amin. Yang keempat sekarang. Ini tak kasih tahu kondisi anak-anak sekarang. Coba minta kertas mas. Ini sebelum bicara tentang HP ya. Jadi Bu, anak kita ini bagaikan selembar kertas putih yang polos fitrahnya. Dia kan sering dengar. Jenengan tidak punya teori untuk memarahi anak. Contoh di ilmu parental diajarkan 4 hal. Jangan suka memarahi anak ketika berangkat sekolah. Karena apa? Apapun teori guru, ketika anak sudah bawa mental block, maka dia tidak bisa masukkan ilmu dari gurunya. Apapun strateginya, paham? Jangan biasakan memarahi anak ketika berangkat sekolah. Yang kedua, jangan biasakan memarahi anak ketika sedang tidur. Karena sepanjang malam dia nggak bisa istirahat karena jangan memasukkan sesuatu yang negatif ke otaknya. Yang ketiga, jangan pernah memarahi anak ketika sedang ada teman-temannya. Ini perkara harga diri. Contohnya dengan sama teman-temannya lagi runjakan yang teras rumah. Kalau ada yang ngamuk, kalau jadi isen apa boten. Itu yang terjadi. Jadi yang membuat anak kadang marah sama orang tua apa tidak itu bukan karena suara-suara keras, tapi hak anak yang dia harus biarkan, tapi yang ambil renggut kembali. Yang keempat, jangan biasakan memarahi anak ketika sedang makan. Resikonya besar sekali. Kenapa? Nutrisi yang dibutuhkan tidak ada, justru dia akan ingat sepanjang hidupnya ketika dia dimarahi sama orang tua ketika sedang makan. Jika itu terjadi maka kertas jadi seperti ini. Karena kita tidak tahu teorinya. Maka kalau ada parenting hadir. Siapapun yang bicara hadir. Yang kedua, jenengan tidak ada kurota ayu ngomah kayak merokok. Ini yang menjadikan ngomah kayak merokok. Contohnya kita tidak punya kecerdasan emosional. Contoh, jenengan mapak anak pulang sekolah. Anak-anak pulang sekolah jam berapa? 11. Jenengan mapak jam 11 kurang 1/4 nunggoni neng sekolah. Qadarullah ini guru ustazah ini ada jam tambahan 10 atau 15 menit. Boleh percaya boleh tidak. Ini raine wong tua kira enak disawang kabeh. Motor diblayer dinaiki terus supaya anak disawang kabeh. Yo saya ya secara psikologi. Anak gendong tas metu kok kelas arep cerita karo mbokne. Ning ndelok raine mbokne kaya buta ora situ. Ini yang terjadi. Maka ketika anak remaja, karena Ki Hajar Dewantara itu membagi tubuh kembang 3. Yang pertama, aspek wirogo, itu aspeknya kinestetik pada anak-anak yang usia golden age. Yang kedua, anak SD itu wirogo dan wiromo. Ya dicontoni, diteladani, ya role model. Kemudian anak remaja SMP yang sudah balik, bahkan baliknya anak sekarang cepat sekali, itu wiromo. Jenengan harus bisa menjadi sahabat bagi anak. Jadi, jenengan itu raiso mendidik anak bareng-barengan ketika mereka masuk ke usia yang berbeda-beda seperti itu. Paham ya Bu ya? Rumah tangga jenengan tidak ada kurota ayu, padu terus. Anak tidak nyaman, apapun anak remaja muncul ke tas 12 semua, berarti tidak ada surga di rumah tangga anak ini. Ini yang terjadi pada anak. Yang ketiga, benar-benar broken home. Meskipun broken home tidak harus berpisah. Broken itu rusak, home itu rumah. Bapak di aturan dewe, mbok di aturan dewe itu masuk kategori broken home meskipun tidak cerai. Anak orang disanding bapak, orang atau digendong di pundak, koncone kok karo bapaknya dolaran dia ndak. Ini yang terjadi pada anak. Dan jangan meminta kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa nggak nanti? Yang saya ini kata saya sebagai psikolog termasuk di buku saya, You Are a Leader. Buku saya itu saya mengatakan apa? Anak-anak di antara ke sekolah itu rata-rata sudah dalam keadaan seperti ini sebenarnya. Maka jangan suka menuntut sekolah, jangan suka menuntut kepala sekolah.
jangan juga menuntut guru kalau tidak terjadi ummi madrasatul tulab. Jenengan mau nyekolah ke sing bayare larang. Bukan apa-apa, kebetulan saya itu juga psikolognya Al-Azhar. Mbok pikir Al-Azhar sing lebune 101 juta. Itu tidak ada masalahnya banyak. Jadi tergantung madrasah pertama kalinya di mana. Di pondok pesantren sama. Jenengan mondoknya anak karena anaknya nakal, tunjak kering pondok itu tidak solusi. Dia di pondok akan bikin ulah. Tapi kalau paradigma diubah, nak lendo, kowe mondok ya le. Kamu berdakwah untuk dirimu dan doakan untuk orang tuamu dan sebagainya. Paradigma diubah, maka yang pondok itu tenang nih. Tapi nanti ngomong nakal menjaga pondok itu tidak solusi. Paham dah Bu? Jadi sekali lagi ummi madrasatul tulab harus terwujud. Maka saya katakan di sini orang tua itu benda, anak itu bayangannya. Coba, saya punya buku. Oke. Jangan pernah menuntut bayangannya lurus sementara bendanya bengkok. Tidak bisa. Jenengan dawi anaknya sholat nih wong tuane ra gelem sholat ora iso saya katakan. Jenengan dawi anak dianggap sing apik, enggak mau sing apik, tata krama sing apik ning bapakne tukang iso ora iso saya katakan. Ini loh bendanya harus lurus, maka bayangannya akan lurus. Maka anak-anak kita ini punya 4 karakter bawaan secara psikologi. Ini sekolah yang sudah deep learning, yang konsultannya SMA kemarin di provinsi itu saya. Jadi menurut saya pembagian kelas di PPDB nanti itu berdasarkan karakter bawaan. Ada 4, biar kalian tahu ya. Apa saja itu? Melankolis, tirukan. Flegmatis, korealis, sanguinis. Ini pembagian kelas berdasarkan PPDB. Ya. Ini yang sudah pakai apa? Bilingual seperti Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu ketika PPDB sudah berdasarkan karakter bawaan. Maka guru yang hebat itu harus memiliki 4 karakter ini ketika dia mengajar kelas melankolis, meskipun dia sanguinis, dia harus menjadi orang melankolis. Tapi kalau masih jadi satu, nyuruh saya chaos karakter bakal terjadi. Melankolis itu contohnya apa? Ini kebanyakan anak-anak melankolis. Kenapa bisa gitu? Karena dari kecil sudah terbiasa dibawa melankolis. Nek gambar gunung loro, jalan yang tengah-tengah, matahari kita separuh, manuk makur buruk telu. Itu jadi pemandangan nanti aku orang ngerti sebenarnya ya saya iya tak. Itu anak-anak melankolis. Gede ini anak melankolis itu apa? 1, selalu dipakai perasaan, dibully orang kuat anak melankolis. Ya beda sama anak sanguinis. Dia harus dipahami karakter yang semacam ini. Melankolis itu kepo, baperan, pengen ngerti. Makanya di masyarakat orang untuk motor, siapa yang mas untuk motor? Kayak siapa kredit ya? Nggak mau pada urusan sebenarnya. Itu orang melankolis. Orang melankolis itu penginan, maka kita dijajah sama Yahudi kembali nggak sadar. Karena karakter Indonesia banyak melankolis. Contoh motor merek entek, rong kredit entek, metu motornya bingung. HP jenengan rong entek, bosennya metuanya bingung. Karena apa? Kita kamera. Beda sama orang sanguinis. Kalau orang sanguinis itu apa? Butuh. Orang sanguinis itu HP. Sebagus apapun mereknya alat komunikasi. Kendaraan sebagus apapun fungsinya alat transportasi. Itu orang sanguinis. Orang sanguinis itu orang yang dibentuk oleh karakter-karakter yang keras. AA, BP, iya, tidak. Cuma orang sanguinis, karakter kedua ini, itu kalau punya kemauan harus sulit dipenggak. Kadang mengandalkan emosi, maka orang sanguinis itu paling tepat kerjanya di mana? TNI, Polri, orang-orang berdisiplin ya. Ini. Sekarang banyak kasus anak masuk kuliah semester 4 drop karena apa fakultasnya dipaksakan orang tua tidak sesuai dengan bidangnya. Jangankan anak-anak saya tanya guru yang ada di sini kalau nggak percaya. Bisa jadi guru di sini jadi guru itu karena orang tuanya dia dari guru. Atau yang kedua memang opsi pertama nggak lolos, opsi kedua nggak lolos. Nah itu. Nah makanya kalau orang itu kalau kerja seiring kompetensinya pasti akan enak, pasti akan nyaman. Ya behind man in the right place seperti itu. Nah 4 karakter ini ya, nggak usah selanjutkan biar nggak makan waktu. Oke. Nah sekarang pembentukan karakter anak itu meleset dari teori ini. Ini melesetnya berikut. Gini. Saya punya dog misalnya, telur elang, telur raja wali. Telur elang ini, kalau tidak ketengah ayam, cingremi karo pitik, netes. Ketika netes, bentuknya seperti elang atau seperti pitik. Buka pitik, dog elang. Nah sini elang. Kita ulang lagi ya, ayo fokus ke saya. Wes ben, urusan umbai, urusan ditinggal saya rapopo. Kalau yang ini belum tentu tiap sasi, tiap tahun ketemu karo aku ya. Ketemu kali keluar terjadi, itu bayar kita 150 banyak. Oke ya, lanjutkan ya. Saya punya telur elang.
Telur elang ini pulang ngeremket dengan bete. Netes, ketika netes bentuknya seperti apa? Karena telurnya telur. Tapi lihat, kebiasaan elang dari kecil sampai mati mengikuti kebiasaannya siapa? Sama anak-anak sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Ini tak kasih contoh. Saya punya medsos, misalnya TikTok. Jenengan punya TikTok. Ayo di scroll bareng-bareng. Isinya foto orang. Isinya sama apa tidak? Kenapa kok tak sama? Karena algoritmanya TikTok berbanding lurus dengan pikirannya manusia. Jenengan pagi ini lagi bete karo suami. Ya kalau TikTok isinya tentang itu semuanya. Ya bete ya kan? Itu. Padahal digagas video TikTok banyak. Kenapa kok nggak sama? Karena algoritmanya dikunci sama otak kita. Nih, kemarin saya buktikan anak kelas 4, 5, 6 di dalam kegiatan PNI itu pas upacara. Nah, saya diminta ke situ. Saya minta anak-anak cara ajak karena saat itu kita minta untuk bawa HP. Siapa yang ingin jadi relawan untuk saya lihat HP-nya? Wah, mereka tunjukkan tangan. Saya pilih akhirnya, kamu ya mas, saya lihat dari profilnya dia yang agak bermasalah ini. Kamu ya mas, kamu ya mbak dan soalnya. Saya ambil cara ajak dua. Tolong buka passwordnya karena mereka yang tahu passwordnya. Begitu saya buka passwordnya, saya scrolling medsosnya. Salah satunya TikTok. Mereka bilang apa? Stop pak. Loh kenapa harus stop? Karena anak ini mulai takut karena muncul di layar kayak gini. Itu isinya tentang seksual semua. Bayangkan anak kelas 4, 5, 6 bisa nonton hal-hal yang semacam ini. Iya, karakter anak kita tidak rusak kalau tontonannya semacam ini. Jadi kesimpulannya, pendidikan karakter anak sekarang terjadi karena apa? Dia melihat apa, dia mendengar apa, itu akan menjadi karakter. Paham tidak? Jadi kalau ingin lihat kualitas jenengan sendiri, lihatlah apa yang jenengan lihat, itulah jenengan. Kalau jenengan satu hari nonton sing tentang bondo-bondo dunia itu otak kita kan semacam itu ya terus. Hidup itu pilihan. Kalau hidup pilihan yang cara yang benar. Anak-anak semacam ini. Oke. Nah, sekarang tak sejarahkan kenapa kok HP bisa jadi seperti ini ya. HP masuk di Indonesia itu tahun 1994 sama Pak Habibie, masih pakai gelombang transversal. Jadi teleponnya seperti HT, Handy Talkie. Searah, semakin jauh semakin hilang karena belum ada tower Indonesia. Begitu ada BTS, Bad Transmission Station. Indonesia mulai impor HP. Ada yang dari Cina, dari Jepang dan sebagainya. Saya ingat saya masih pakai HP dulu namanya Nokia. Nek di telepon penting deh, ada yang pakai Siemens, ya. Kartu perdana kita dulu mahal, betul kan? Ya. Golek sinyal angel, dulu saya kakak itu sampai yang gur gede, golek sinyal, ya. Karena dulu masih susah banget sinyalnya. Nah, akhirnya Indonesia pakailah gelombang yang namanya longitudinal. Tadi namanya transversal karena sudah punya satelit untuk mantulkan pakai longitudinal. Sehingga Indonesia punya 4 gelombang elektromagnetik. Yuk tirukan biar tahu. Alfa, beta, theta, gamma. Tanpa saya 1, 2, 3 yuk. Alfa, beta, theta, gamma. Semua gadget itu punya gelombang elektromagnetik, termasuk TV, laptop, smartphone jenengan dan sebagainya itu punya. Tapi rata-rata mereka hanya punya 3. Tak contohkan perbandingan tablet sama HP. Ibu kalau telepon pakai tablet, itu pasti kartunya sebagus apapun, itu jauh lebih bagus ketika kita pakai HP. Karena peruntukannya berbeda-beda. Kalau tablet itu apa Pak? Peruntukannya itu untuk mainan karena dia mengantongi izin namanya ISO 9011. Jadi kan beli tablet itu ada tulisannya ISO 9011. Artinya apa? Alat ini aman untuk mainan. Jadi meskipun dia itu gadget, tapi fungsinya bukan untuk komunikasi, walaupun dia bisa dipakai untuk komunikasi. Paham? Maka kalau di pom bensin tulisannya bukan matikan gadget, tapi matikan apa? Bu, coba pirsani di pom itu tulisannya matikan gadget atau matikan HP? Nah, berarti yang berbahaya itu HP. Laptop aman, TV smart aman. Lah bahaya di mana yo? Coba. Atau nanti masuk ke YouTube saya ya, lihat di YouTube saya. Itu saya demo di depan MKKS seluruh kepala sekolah SMP di Hotel Brother. Saya ingat. Jangan lupa like dan subscribe-nya nanti. Oke, cerita pilihan. Bikin percobaan kapilaritas. Botol kosong. Botol boleh, gelas boleh. Tuangkan bensin sampai penuh. Isi
isi tisu, kertas, kapas atau kain diklaim berarti pedal. Separuh yang jero, separuh yang jauh. Supaya apa? Benda cairnya merambat keluar. Seperti kira cuci baju terus kalau ini pedal kayak kan merambat kan Toyota. Itu sama. Kalau bensinnya merambat keluar, dikilani mawon, jaraknya 1 kilan seperti percobaan saya itu. Taruh handphone jenengan di situ. Numah boleh, umur boleh. Kita bakal tahu resikonya apa, gitu kan? Nah, setelah saya bikin seperti itu, saya coba telepon HP itu. Saya teleponnya kurang terima sepisan pindah sampai puluhan kali. Tak angkat. Bermasalah nggak? Enggak. Karena apa? Handphone itu sudah diproteksi sebagai alat komunikasi. Saya WA, saya tombol, saya balas WA dengan tetesan bensin. Masalah nggak? Enggak. Ternyata WA itu diproteksi sebagai alat komunikasi, termasuk SMS. Ini kawan semua. Kemudian saya coba yang bukan bawaan dari HP yang diunduh pakai Play Store. Contohnya apa? TikTok. Saya nyekrolin TikTok. TikTok itu apakah ada waktu kita beli HP? Nah, itu diunduh pakai apa? Play Store. Jadi waktu saya nyekrolin, kita kasih alat namanya tulis. Alat itu muruk, berarti ngetes radiasi terjadi. Dekatkan bensinnya, nggak hitungan 2 menit asap ngepul jadi api. Bol, tarik handphone jenengan. Kenapa? Sepanjang HP itu jadi digunakan alat komunikasi orang popo karena diproteksi, dilindungi. Tapi ketika digunakan untuk yang bukan bawaan dari HP, contoh TikTok, contoh game online itu ada bawaan dari HP apa diunduh? Diunduh. Nah yang diunduh itulah akhirnya gamma terjadi. Jadi gamma itu seperti ginjal. Aslinya semuanya punya 3 alfa, beta, theta. Tapi gamma itu akan bekerja ketika ada aplikasi baru yang muncul setelah di-download pakai Play Store. Ginjal, salah satu fungsi ginjal itu apa sih? Menyeimbangkan suhu tubuh dari luar dan dalam. Contoh, jenengan itu olahraga panas toh, ngunjuk es teh seger seger, tapi jenengan tidak tahu kalau ginjal jenengan sedang bekerja keras. Karena apa? Menyesuaikan suhu tubuh panas dan dingin. Maka kenapa sekarang banyak ginjalnya anak-anak rusak karena kecerobohan kita selama ini. Anak makan bakso, makan soto, ngombene es teh, rusak ginjalnya. Ini kecerobohan kita selama ini. Memang segernya pas dewasa orang apa-apa bocah umur 6 tahun, ojo kok biasa kasih bakso tiba-tiba minum es, ginjalnya cepat rusak. Nanti akhirnya nyalahin makanan karena apa? Jangankan kok ginjal jenengan saja ya harus minum es ini lho radang. Kalau enggak businya ngilu, ini saya ketok apa mana sih yang jero sing nampung. Ini kesalahan kita selalu tolong untuk mulai belajar dijerah ke sini semuanya. Kesalahan awal kita di sini. Nah waktu saya nyekrolin TikTok, ternyata mulut tak tarik yang kuning, wow jadi api yang besar. Jadi saya simpulkan, sebenarnya HP itu kalau digunakan untuk komunikasi di anak orang masalah. Tapi ketika anak-anak dolanan TikTok, dolanan game di bawah 6 tahun, itu radiasi gamanya bermasalah. Loh berarti anak saya tidak boleh main TikTok, tidak boleh sopo sing ngomong rayu. Entok, neng ojo sekali-kali gunakan media yang namanya HP bos. Karena HP itu punya 4 radiasi. Gunakan apa? Tablet aman, TV aman, laptop aman. Oh, nek mau meneh gelem aman meneh smartphone. Apa itu iPhone? Karena itu sudah bukan Android. Memang rada larang. Sing berbahaya itu handphone ngapunten. Handphone Android. Yang seperti itu. Tinggal dolanan bocah. Resikonya apa ya? Tak terangin resikonya ya. Paham toh Bu sekarang? Resikonya yang pertama, anak bisa terkena yang namanya bipolar disorder. Kenapa bipolar disorder? Kebiasaan main HP sama rebahan. Ini intensitas tekanan radiasi 4 kali lipat. Ojo mau biasa nek anak dolanan HP karo turun apa meneh ndelosor. Paham tidak? Anak Singapura itu kalau mainan game syaratnya nopo ngetek. Kudu ngetek. Kenapa mau ngetek kuwi? Ono wayah kesel. Dadi kok nek wis wayah kesel ya HP kudu ditaruh. Nek anak Indonesia karo nunjuk wala bentaran jamak berjam-jam sebenarnya. Ini yang kita tidak pahami. Makanya kemarin ya, tolong saya dikasih tempat untuk penyuluhan ini. Dan jenengan yang tahu sebar ke masyarakat karena terbatasnya narasumber kami. Aku mau sesolo raya itu mau nemtok bayangno. Makanya kalau ada sekolah-sekolah yang mengajukan program dan sebagainya dari kami pendampingan, monggo kontak WA saya, Pak Eri, tolong kasih penyuluhan di tempat kami dan semonggo. Dari KPAI siap melakukan penyuluhan yang semacam ini.
Jadi kembali ya, bipolar itu perilaku ganda. Kenapa Pak? Karena kondisi psikis orang itu tidak sama. Contoh nih, ono bocah TK lagi diterke, dia bilang gini, wes pulang aja, aku malu kalau ibu tunggu, ya kan? Tapi ada juga anak yang mbokne ngene sing nangis. Karena apa ya, kondisi psikisnya beda-beda. Karena PR dimuati enggak bisa. Makanya dengan itu kalau mau ngasih HP pada anak delok-delok sebu. Bocah 6 tahun ning isor cengeng gembeng mewek kasih HP ajur anak ini. Tapi nek imunnya bagus, sayur ini tiba ngatur dhewe tangi bandel kasih HP aman. Itu sing pantang mau. Jadi itu tidak karena rutinitas. Pasien saya ada 3 jam main HP, ini ora kena radiasi. Karena apa, imunnya bagus. Ada juga yang seminggu, mung dina minggu 3-15 menit ning kena radiasi. Lah piye kena wong sayur ora gelem, buah ora gelem. Obah ora anak ini manja, ya kena radiasi. Seperti COVID dulu. COVID itu kalau imunnya bagus ya nggak kena. Tapi kalau punya komorbid, punya penyakit penyerta ya kena. Seperti itu. Paham ya, bipolar. Yang kedua, metabolic disorder. Napa niku metabolic disorder itu menjadi disleksia. Cirine mengko nek kon nulis wis iso maca tulis hurufnya banyak yang hilang, kecer. Nih kemarin saya diminta ke sama dinas pendidikan ke SMP 1 Jaten sama SMP 2 Jaten. Saya mendapati ada anak kelas 7 PPDB yang baru kemarin itu 12 anak ora iso maca tulis. Lho kok iso ketompo Pak? Lho pakai zonasi kok. Omahe cerak ya ketompo ya ta? Karena pakai zonasi, tapi begitu pelajaran kaget gurune karena ora iso maca karo nulis. Karena apa, kebiasaan SD dia mulai sekolah tas uncake HP, mangan HP, semuanya HP. Ternyata dia mengalami disleksia, gangguan konsentrasi dan gangguan belajar. Wah itu dinasnya nganggo model apa pun orang mahir. Karena apa, harus dicari dulu penyempitan singgung saraf kakinya di mana, namanya diokupasi. Nah bipolar ini mau kayak wong edan Bu. Jadi orang bisikan-bisikan, padahal normal semuanya. Paham ya? Itu judulnya. Nih. Yang ketiga, ya partial syndrome, napa niku emosinya tidak stabil. Wes pokoknya ngerti HP, sik iki bibit, sik mengko dan sebagainya. Sehingga anak ini kalau marah, tantrum, ngeri, ambil benda, melempar, duer karo wong tuane wani dan sebagainya, itu partial syndrome. Wes tekan semene sik kita mesti ngomong sesuatu, oke? Ayo saya tanya jawab. Ramekan aja tanya jawab. Ya. Mana semangatmu? Ini semangat. Enggak semangat. Ya. Prak ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Masya Allah, luar biasa senang pengisian dari Dokter Eri Prasetya, ya. Beri aplaus dulu Bapak Ibu semuanya. Tepuk 1. Tepuk 1. 2, 3, 4, konsentrasi, 5, siap belajar. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya kepada narasumber kita hari ini. Monggo, ya, 1. Mungkin saya membuka 2. Ya, oke. Monggo, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Dok. Ini parentingnya kan tentang orang tua hebat ya. Yang namanya orang tua hebat itu kan itu kalau menurut saya ya, orang tua yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kasih sayang sehingga menumbuhkan karakter yang positif. Ya di lingkungan itu kan memang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak kita.
Lah bagaimana peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak, dan bagaimana caranya kita mengantisipasi anak agar tidak bermain HP terus-menerus, Dok? Oke, cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang kedua, monggo belakang. Belakang, Mas.